Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali pada kegiatan video conference atau VCon pasca observasi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini. Ibu-ibu, kondisinya gimana? Sehat semua Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk giliran yang pertama, saya akan mewawancara Ibu Tahara. Yes, ya, insya Allah. Nah, jadi sambil menunggu screenshot, Ibu ya, pertama Ibu Tahara, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nih. Ibu kan melakukan kegiatan pembelajaran itu pada hari Kamis, Bu ya, Kamis. Tanggal 22 Oktober tahun 2020, pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9D. Kelas 9D. Kelas 9D. Saya mulai, Bu, nggih? Silakan Pak Haji. Bagaimana kesan Ibu setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang saudara rencanakan? Pembelajaran kali ini bagi saya pribadi menyenangkan, walaupun tidak 100% yang sesuai dengan rencana. Oh, oke. Yang berikutnya, Bu. Coba saudara ceritakan hal-hal yang saudara rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi. Yang memuaskan bagi saya itu kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup itu dapat saya laksanakan sesuai dengan rencana. Respon anak-anak juga cukup bagus. Hanya saja yang kurang memuaskan itu ketika kegiatan penutup pada item menarik kesimpulan dan memberikan refleksi, siswa tidak terlalu aktif dalam merespon. Berikutnya, Bu, bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Jika saya melihat dari respon siswa dan penyelesaian di LKPD, saya optimis 75% siswa dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Alhamdulillah. Apa yang menjadi kesulitan siswa menurut Ibu sesuai dengan kenyataan dalam pembelajaran kemarin itu? Menurut saya kesulitannya karena pembelajaran kami ini menggunakan WA group. Jadi ketika siswa hendak merespon saya, mereka harus mengetik dulu sehingga memakan waktu. Kemudian yang kedua, mungkin karena kurang kemampuan mereka dalam bidang IT, ketika menjawab LKPD mereka sedikit kesulitan untuk mengirim LKPD itu kembali. Dan yang ketiga, karena mereka harus mengetik responnya, siswa yang mungkin memiliki motivasi belajar rendah jadi semakin tidak aktif karena malas untuk mengetik. Itu kesulitan yang saya lihat dalam pembelajaran ini. Oke. Kalau dari sisi Ibu, apa yang menjadi kesulitan Ibu ketika menyajikan pembelajaran itu? Nah, kalau kesulitan yang saya alami ini saya rasa menjadi momok setiap guru itu saya merasa kesulitan untuk memotivasi mereka, membangkitkan mereka untuk mau merespon dengan aktif pembelajaran yang sedang berlangsung. Walaupun saya sudah panggil mereka berulang-ulang, ayo anak-anak segera respon Bu Guru, tapi masih agak lambat sekali responnya. Oh ya. Nah, sehubungan dengan itu Bu, bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? Mungkin saya harus menggunakan aplikasi pembelajaran yang lain yang lebih memudahkan mereka untuk merespon saya sehingga tidak memakan waktu. Mungkin saya akan menggunakan Google Classroom atau nanti mencoba untuk menggunakan Google Meeting atau menggunakan web meeting. Oh ya. Berikutnya Bu ya, mari bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap
dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan dan sesuai dengan pengamatan saya. Saya dulu Bu ya. Jadi kalau saya lihat proses kegiatan belajar mengajar melalui WA itu, kegiatan belajar yang Ibu lakukan itu sudah sesuai urut-urutan mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti, penutupnya. Dan menurut saya reaksi anak-anak itu cukup bagus, karena kan sekitar 30% itu siswa aktif sekali. Nah, cuman sayangnya yang lainnya itu tidak aktif menulis, tetapi mereka itu menyimak, walaupun akhirnya mereka itu juga mengumpulkan jawaban dari LKPD yang Ibu berikan. Itu menurut saya. Kalau menurut Ibu gimana? Mungkin sependapat dengan saya atau gimana? Saya sependapat dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa sebenarnya pembelajaran ini sudah berlangsung dengan baik, dilihat dari respon siswa juga dan urutan pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Nah, kemudian terakhir Bu, apa yang saudara atau Ibu sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, melihat dengan pengalaman kita ini? Kalau melihat pengalaman ini mungkin saya akan mengingatkan kepada anak-anak supaya lebih aktif dan segera mengumpulkan tugas, terutama yang tidak aktif tadi juga tetap harus mengumpulkan tugas mereka, mengumpulkan LKPD mereka untuk penilaian. Oke. Jadi terima kasih Ibu Tahara atas pertemuan ini. Berikut saya akan beralih ke Ibu Katmi Wahyuni yang memberikan mata pelajaran PPKN dan pelaksanaan observasinya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober. Ibu Katmi Wahyuni, bisa didengar suara saya? Siap, Pak. Oke, alhamdulillah. Saya langsung mulai Ibu ya. Iya, Pak. Bagaimana kesan saudara setelah menyajikan pembelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang saudara atau Ibu rencanakan? Untuk pembelajaran ini sangat menyenangkan. Ternyata sangat menyenangkan, Bapak. Dan alhamdulillah ada sekian 30% lebih sedikit anak-anak yang merespon pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran ini meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa berinteraksi dengan siswa secara langsung. Iya. Saya lanjutkan Bu ya. Iya, Pak. Coba Ibu ceritakan hal-hal yang Ibu rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi. Untuk hal yang memuaskan dulu, Pak Ye. Oke, silakan. Untuk pembelajaran ini hal yang memuaskan saya yaitu pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, baik dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Meskipun ada beberapa anak pada bagian kegiatan penutup tidak banyak yang merespon apa yang sudah saya kirimkan. Kemudian yang kurang memuaskan, peserta didik tidak banyak yang merespon pada saat kegiatan refleksi. Apa yang saya tuliskan di WA Group itu hanya satu anak yang merespon, yang lain tidak merespon. Sehingga ini sangat tidak memuaskan saya. Terima kasih, Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Jika dilihat dari respon anak-anak yang menyelesaikan LKPD yang sudah mengirimkan, ada sekitar 80-85%, itu artinya kompetensi yang saya inginkan sudah tercapai, Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Ya memang tadi kita lihat memang kan siswanya aktif sekali. Cuman itu tadi anak-anak yang lain itu tidak menuliskan ke grup itu, tapi dia tetap memantau tadi itu kan gitu. Ya, hanya menyimak Bapak, saya lihat. Oke. Kalau menurut Ibu, apa yang menjadi kesulitan siswa? Untuk pembelajaran ini sebetulnya tidak ada kesulitan, Bapak. Alhamdulillah
sekian persen anak-anak punya HP Android. Cuma karena faktor malas mungkin atau karena kelamaan di rumah jadinya motivasi belajarnya tidak begitu baik. Oke. Meskipun Kemudian, sudah dipanggil berkali-kali. makasih Ibu. Kemudian dari sisi Ibu, apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam pembelajaran tadi itu? Untuk mengajak anak-anak aktif di dalam pembelajaran ini, Bapak, membangkitkan motivasi peserta didik itu agak susah. Sehingga harus dipanggil berkali-kali, minta tolong temannya untuk memanggilnya. Kemudian tadi sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah meminta tolong kepada wali kelas untuk di grup kelasnya untuk mengingatkan kembali anak-anak bahwa hari ini ada pembelajaran PPKN lewat WhatsApp group. Gitu, Bapak. Ya, karena ini pembelajaran jarak jauh, jadinya ya ini salah satu kendala memang saya kira dihadapi oleh semua pihak ini. Kemudian Bu, berikutnya bagaimana alternatif atau apakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? Saya bekerja sama dengan wali kelas, Bapak, dan dengan teman-teman, dengan anak-anak yang mempunyai HP Android yang dekat dengan teman-teman yang lain, bisa mengajak temannya untuk ikut pembelajaran. Kemudian bekerja sama dengan wali kelas yang tadi saya ceritakan, saya minta tolong wali kelas untuk merespon, memotivasi anak-anak lewat grup kelasnya bahwa hari ini ada pembelajaran PPKN. Iya. Makasih Bu. Kita ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan. Dan itu juga sesuai dengan pengamatan saya. Mungkin saya duluan Ibu ya. Iya Pak, silakan. Jadi kalau dari pengamatan saya, kegiatan belajar yang Ibu lakukan melalui grup WA tadi sudah berjalan sangat bagus ya. Mulai dari awal kan, dari pembukaan, Ibu menyapa, mengajak berdoa, kemudian menyampaikan tujuan, kemudian kegiatan inti, ada penayangan YouTube pembelajaran tentang tata urutan perundangan, kemudian pengunggahan KPD. Nah, kemudian respon anak-anak kan bagus sekali. Jadi menurut saya kegiatan tadi itu berjalan sangat bagus gitu ya. Cuman sayangnya itu kan ada siswa tertentu yang tidak aktif menuliskan atau aktif di grup itu, tapi dia tetap menyimak, tetapi dia tidak menunjukkan jati dirinya. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik, Bapak. Meskipun pesertanya hanya 35%, cuma di kegiatan penutup yang saya kecewakan, tidak banyak anak yang merespon ajakan saya untuk membuat kesimpulan atau menarik atau membuat rangkuman dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Itu, Bapak. Yang terakhir, apa yang Ibu sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya? Saya akan lebih sering mengajak anak-anak lewat grup PPKN untuk lebih giat belajarnya, meskipun sekarang kita masih harus belajar dari rumah. Kemudian kita akan meminta atau menagih tugas-tugas yang sudah kami berikan, meskipun anak-anak tersebut tidak mengikuti proses pembelajaran, tapi mereka harus tetap mengirimkan tugasnya sebagai penilaian. Itu Bapak. Terima kasih Ibu atas pertemuan ini. Mudah-mudahan Ibu Tahara, Ibu Katmi Wahyuni, kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, semangat. Mudah-mudahan apa yang menjadi kita sesuai dengan visi misi sekolah kita, sekolah yang ceria, sekolah yang cerdas,
religius, dan amanah dapat kita wujudkan pada generasi anak muda kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri.